Ya, halo. Pada video kali ini kita akan membahas materi kita yang terakhir di semester ini, yaitu tentang proyeksi vektor. Ya, berbicara tentang proyeksi, kira-kira apa itu pengertian dari proyeksi? Ya, proyeksi itu kata lainnya adalah bayangan. Jadi coba kalian lihat di gambar ya. Jadi ada orang berjemur karena ada sinar matahari atau sumber cahaya ya, jadi ada bayangan yang terbentuk ya. Begitupun juga dengan proyeksi. Jadi proyeksi vektor adalah bayangan sebuah vektor ya. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, kemudian materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada dua materi ya, ada proyeksi skalar dan proyeksi vektor, di mana semuanya merupakan proyeksi ortogonal ya. Kemudian ada juga contoh soalnya. Nah, kemudian apa perbedaan antara kedua materi ini ya, antara proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Nah, seperti yang Pak bilang sebelumnya, ada sumber cahaya yang menyinari sebuah vektor ya, jadi itu proyeksi vektor. Nah, kemudian kenapa dinamakan ortogonal? Karena sumber cahayanya tegak lurus dengan alasnya ya, bisa dikatakan alasnya. Kemudian di sini ada dua, proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Nah, coba perhatikan gambarnya, ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B yang disinari oleh sebuah sumber cahaya ya, anggap matahari itu. Nah, kemudian kalau disinari seperti itu, kira-kira bayangan vektor A pada vektor B itu kira-kira gimana bayangannya atau di mana bayangannya? Ya, di sini kan tegak lurus ya. Jadi bayangannya itu vektor, anggap terbentuk sebuah vektor baru yaitu vektor C ya. Jadi proyeksi vektor A pada vektor B yaitu vektor C. Nah, kalau misalkan diberitahu bahwa vektor A 5 cm, vektor B 7 cm dan vektor C 4 cm, maka perbedaannya proyeksi skalar ortogonal, artinya skalar tidak bentuk vektor, itu panjangnya saja ya. Bayangannya mana tadi? Vektor C, panjang vektor C nya 4 cm, berarti proyeksi skalarnya 4 cm. Kemudian proyeksi vektornya adalah vektor C. Paham ya bedanya? Jadi kalau proyeksi skalar panjang proyeksinya, kalau proyeksi vektornya vektor proyeksinya ya. Jadi di sana perbedaannya. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang proyeksi proyeksi skalar ortogonal ya. Ya, proyeksi skalar ortogonal ya. Jadi proyeksi ortogonal dalam bentuk skalarnya. Oke, kita perhatikan gambar yang tadi. Nah, di sini ada rumus proyeksi skalarnya, yaitu panjang vektor C atau panjang proyeksinya itulah A dot B, yaitu vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B-nya ya. Kalau kalian misalkan penasaran kenapa dapat rumus seperti ini, Bapak ceritakan sedikit. Ya, coba kita perhatikan segitiga yang terbentuk dalam gambar sebelumnya ya. Nah, di sini kan ada segitiga siku-siku ya, karena arah cahayanya tadi Bapak jelaskan tegak lurus, maka di sini segitiganya siku-siku ya. Perhatikan, jika sudut ini Bapak namakan sudut theta ya. Berarti kalau kalian ingat materi trigonometri, cos theta itu kan sama dengan samping per miring. Panjang sisi sampingnya yang mana? Yaitu panjang vektor C ya. Panjang vektor C, kemudian miringnya adalah panjang vektor A ya. Sehingga kalau panjang vektor A yang kita bawa ke kiri, maka jadinya dari awalnya pembagian pindah ruas jadi perkalian. Berarti panjang A cos C dari panjang A cos theta itu sama dengan panjang vektor C ya. Kita balik biar panjang vektor C nya di kiri. Jadi seperti demikian. Nah, kemudian kita ingat kembali bahwa cos theta itu sudah kita bahas sebelumnya, itu sama dengan A dot B dibagi panjang A per panjang B. Sehingga rumus sebelumnya ini akan menjadi cos theta nya kita ganti sehingga menjadi panjang A kali A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Ada dua panjang A di sini, bisa kita coret ya, sehingga tersisa ya sama ya seperti rumus yang Bapak berikan di awal. Jadi ini ceritanya ya, kenapa dapat rumus seperti itu. Oke. Nah, di sini perlu Bapak tekankan, rumus ini adalah rumus untuk menentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B. Jadi vektor A pada B.
Kalau vektor kebalikannya, vektor B pada A. Jadi ini adalah rumus vektor B pada A. Jadi kalau A pada B, jadi kan A pada B, B-nya yang menjadi penyebut. Jadi gitu ya. Kalau B pada A, A-nya yang menjadi penyebut. Tinggal di sana perbedaannya. Kalau vektor C pada D, berarti D-nya menjadi penyebut. Ya, kalau proyeksi skalar ortogonal E pada F, berarti F-nya yang menjadi penyebut. Oke, di sana perbedaannya ya. Jangan sampai tertukar. Ya, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada Bapak berikan contoh soal, dua buah vektor, kalian tentukan ya. Di sini perbedaannya A pada B dan B pada A. Yang pertama, A pada B, berarti rumusnya kan seperti ini ya. B-nya menjadi penyebut. Kita masukkan A dot B-nya, kemudian panjang vektor B-nya. Sama ya seperti sebelumnya. Sehingga kita dapatkan panjang vektor C-nya itu sama dengan 9 per akar 9. Akar 9 berapa? 3 ya. 9 bagi 3 sama dengan 3. Oke, itu jawaban soal nomor A. Oke, untuk yang B. Sekarang proyeksi skalar B pada A. Ya, rumusnya sudah diganti, penyebutnya menjadi A, kemudian sama seperti langkah sebelumnya, sehingga didapat 9 per akar 54. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyederhanakan ya? Akar 54 kita ketahui bahwa dia akan sama dengan akar 9 kali akar 6. Sedangkan akar 9 bisa kita ubah menjadi akar 3. Jadi 3 ya. Di 9 per 3 akar 6. Nah, di sini penyebut 9 bagi 3 kan bisa ya, sama-sama dibagi 3 per akar 6. Di sini penyebut tidak boleh dalam bentuk akar ya, sehingga kita kalikan akar sekawannya menjadi dikalikan akar 6 per akar 6, sehingga nanti dapat 3 per akar 6 per 6. 3 sama 6 sama-sama dibagi 3 menjadi akar 6 per 2. Oke, segitu ya untuk soal yang pertama. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ke Bapak. Oke, selanjutnya proyeksi vektor ortogonal. Jadi proyeksi ortogonal dalam bentuk vektor sekarang ya. Ya. Rumusnya ya, di sini perbedaannya kalau tadi mencari panjang vektor, sekarang mencari vektornya. Ya, jadi sekarang rumusnya bukan panjang vektor C lagi, tetapi vektor C. Ya, di sana perbedaannya. Kemudian di sini juga dikalikan oleh vektor B lagi, kemudian penyebutnya dikuadratkan. Jadi itu pembeda antara rumus proyeksi skalar dan rumus proyeksi vektor. Ya, kalau skalar tadi dalam bentuk mencari panjang vektornya, kalau sekarang mencari vektornya ya. Kemudian di sini dikalikan vektor B dan penyebutnya dikuadratkan. Nah, ini Bapak tekankan lagi, proyeksi vektor A pada B, kemudian ini adalah proyeksi vektor B pada A ya. Jadi penyebutnya yang berubah, kemudian dikali, kalau A pada B dikalikan vektor B, kalau B pada A dikalikan vektor A. Perhatikan perbedaannya. Ya, kita langsung ke contoh soal. Jadi ada 3 buah titik, kemudian kalian disuruh mencari proyeksi vektor P pada Q tambah R ya. Kita cari vektor P nya kan sudah tahu ya, 4 dan 7, kemudian Q tambah R nya yang perlu kita cari, berarti vektor Q ditambah vektor R ya, sehingga didapat 2,-4. Sehingga kita masukkan rumusnya. Kalau A pada B rumusnya seperti ini, berarti kita ubah sedikit P pada Q tambah R, berarti rumusnya seperti ini ya kan. Oke, kita masukkan sehingga didapatkan seperti ini. 4 kali 2 itu untuk perkalian dotnya dibagi ya, dibagi penyebutnya dikuadratkan dikalikan vektor Q tambah R ya. Oke, didapatkan min 20 per, nah di sini penyebutnya kalian perhatikan, akar 20 dikuadratkan. Kalau akar lagi dikuadratkan kan akarnya hilang ya, sehingga tersisa 20 saja. Jika min 20 bagi 20 itu sama dengan min 1. Min 1 dikalikan vektor itu artinya dikalikan X dan Y nya ya. Min 1 kali 2, min 1 kali min 4. Artinya dapatnya min 2,4. Jadi itulah vektor proyeksinya ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, di sini ada 3 buah vektor U dan V. Kemudian W itu adalah proyeksi vektornya.
tentukan nilai X. Oke, kita masukkan ke rumus, berarti W itu kan proyeksi vektornya ya, berarti W sama dengan, gitu jadinya. Oke, vektor W sama dengan U dot V dikalikan panjang vektor V dikuadratkan dikalikan vektor V. Kita masukkan, jadi seperti ini ya. Sehingga kalau penyebutnya akarnya hilang sama seperti tadi, kalau pembilangnya ada X-nya ya, X kali 1 X tambah 2 kali 3 6, berarti X tambah 6 ya. Nah seperti ini, akar 10 dikuadratkan berarti penyebutnya akarnya hilang ya. Jadi seperti ini, X tambah 6 per 10 kali 1 per 3 ya. Jadi sama seperti tadi, ini dikalikan ke X dan Y vektornya ya, berarti X tambah 6 per 10 dikalikan 1 X tambah 6 per 10 dikalikan 3 ya, jadi seperti ini ya. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan, kalau kalian perhatikan, ruas kirinya kan berupa vektor, ruas kanannya juga berupa vektor 2 dimensi atau di dimensi 2 ya. Karena demikian berarti atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah, kan gitu jadinya ya. Karena sama dengan di sini. Jadi 2 sama dengan X tambah 6 per 10 kali 1. Kemudian 6-nya sama dengan X tambah 6 per 10 dikali 3. Jadi atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah. Di sini kalian perhatikan, X tambah 6 per 10 kali 1 itu sama dengan 2. Berarti ini adalah sebuah bilangan yang dikalikan 1 akan menghasilkan sama dengan 2. Gitu kan logikanya ya. Berarti bilangan berapa yang dikalikan 1 sama dengan 2? Ya, 2 ya. Kemudian kasus yang di bawahnya, ya ini juga bilangan, anggap X tambah 6 per 10 ini kan membentuk sebuah bilangan yang akan dikalikan 3 akan menjadi 6. Kan itu maksudnya ya. Sehingga X tambah 6 per 10 arti bilangan berapa yang dikalikan 3 hasilnya 6. 2 juga ya. Jadi dapat kita simpulkan X tambah 6 per 10 itu sama dengan 2. Ya kan? Nah, sekarang kita selesaikan. 10-nya kita bawa ke kanan, awal yang pembagian bawa ke kanan jadi perkalian. Berarti X tambah 6 sama dengan 2 kali 10 atau sama dengan 20. Plus 6 kita bawa ke kanan, pindah ruas dari penjumlahan menjadi pengurangan. 20 kurang 6 menjadi 14 ya. Jadi kita dapat nilai X-nya sama dengan 14. Jadi sekian materi proyeksi vektor ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanya ke Bapak. Sisanya kalian selamat mencoba latihan-latihan yang kalian punya ya sumbernya. Oke, selamat mencoba ya.